Jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril akhirnya ditemukan. Bukan hanya keluarga saja yang mengucap syukur atas ditemukannya Eril, tetapi itu pula yang dirasakan para guru yang pernah mengajar Eril. Di sisi lain, sebuah pesan dari Eril menjadi viral. Diketahui, Eril kala itu baru saja lulus sekolah dasar pada tahun 2011 silam. Sebagai kenang-kenangan, Eril menuliskan kesan dan pesan untuk para guru di sekolah. Dikenal sebagai pribadi yang humble dan mudah berbaur dengan sesama, benar saja pesan tersebut menjadi bukti kebaikan hati Eril. Beberkan pesan yang disampaikan Eril pada perpisahan sekolah dasar, lantas apakah isi dari pesan Eril? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagaimana seorang murid, Eril dikenal sebagai anak berprestasi. Uniknya, di balik semua pencapaian yang ia raih, kepribadian Eril yang humble dan mudah berbaur tidak pernah ia lupakan. Ketika hendak menginjakan kaki di sekolah tinggi, Eril pun datang menemui guru SD-nya untuk minta didoakan agar dilancarkan setiap langkahnya. Tidak hanya itu, terungkap ketika dirinya sudah diterima di perguruan tinggi, Eril juga sesekali sempatkan diri untuk mampir bertemu dengan guru-gurunya di sekolah. Lalu bagaimana para guru ketika melihat Eril begitu rendah hati? Ditemukannya jasad Eril menjadi titik terang, buah jawaban atas doa selama kurang lebih 2 pekan sejak Eril hilang 26 Mei 2022 lalu. Kendati demikian, orang-orang terdekat juga tak mampu menutupi kesedihan lantaran Eril ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu yang paling terpukul ialah Kang Endar, asisten pribadi Eril. Sudah mengurus Eril sejak usia 8 tahun, ia merasa Eril sudah seperti adik sendiri. Begitu membekas di benaknya sederet memori kebersamaan itu. Lalu, apa saja kenangan yang dimiliki Kang Endar selama mengurus Eril sejak masih duduk di sekolah dasar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Juni 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Bern Swiss akhirnya merilis kabar terkait pencarian Eril. Jenazah almarhum putra sulung Ridwan Kamil ditemukan sudah tidak bernyawa di bendungan Engheide, Bern Swiss. Jenazah dapat diidentifikasikan sebagai Eril usai dicocokkan dengan DNA sang ibu Atalia dan hasilnya identik. Mendengar kabar wafatnya Eril tentu membuat banyak orang terpukul. Bukan hanya keluarga, tapi juga orang-orang yang pernah mengisi kehidupan Eril. Di antaranya ialah Wawat Widiarti, guru sekolah dasar yang pernah mengajar Eril. Ibu Wawat mengungkapkan Eril sempat menuliskan sebuah pesan tepat di hari perpisahan sekolah dasar. Begitu menyentuh hati, terkenang, dan berbeda dari yang lainnya. Tak heran, kini pesan itu pun menjadi viral. Lantas apa isi pesan yang ditinggalkan Eril saat perpisahan sekolah dasar? Ketika membaca buku kenangan kelas 6 ya, dari kurang lebih 100 pesan yang saya baca itu rata-rata anak-anak itu menuliskan itu masukan dan saran untuk SD Darul Hikam. Ketika saya baca untuk tulisannya Ananda Eril ini, dia menuliskan bahwa dia sangat senang bersekolah di SD Darul Hikam karena banyak mendapat ilmu yang berguna. Kemudian pesan yang dia tulis, mudah-mudahan SD Darul Hikam lebih baik lagi,
dan berguna dan bermanfaat bagi alam sekitarnya. Itu pesan yang dia tulis di buku kenangan kelas 6 waktu itu. Jadi pesannya itu beda gitu dibanding dengan kesan dan pesan yang ditulis ke anak-anak yang lainnya. Itu yang paling berkesan buat saya. Terakhir saya ikuti bagaimana dia kiprahnya di Jabar Zilenial. Itu ya yang saya tahu dari Ariel. Sang guru pun mengakui selama 6 tahun mengenyam pendidikan di sekolah tersebut, sosok Ariel begitu membekas di hati para guru. Dikenal sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, serta mudah berbaur. Tidak heran seorang Ariel begitu terkenang di hati para guru. Bahkan para guru pun sampai kagum dengan sifat Ariel yang tidak pernah jumawa sejak kecil. Jadi panutan bagi teman-teman seusianya, seperti apa kepribadian Ariel yang diingat oleh para guru. Saya mengajar waktu Ananda Ariel itu kelas 2 waktu itu. Yang saya kenal luar biasa anak ini. Pertama, anak ini mandiri, kemudian sopan santunnya luar biasa, kemudian kepeduliannya terhadap teman, dan kemampuan kolaborasinya itu sudah terlihat ya sejak kecil gitu. Kemudian yang pasti pinter dan humble anak ini, jadi sangat humble gitu, bibit-bibit humble-nya tuh udah kelihatan gitu dari Ariel itu. Sudah di SMP Darul Hikam itu sering ketemu dengan saya gitu ya, pada saat sholat berjamaah di masjid juga. Dia ketika ketemu saya nggak beda gitu. Ketika dulu dia sebagai anaknya arsitek, kemudian berikutnya sebagai anaknya wali kota, kemudian anaknya gubernur. Nah, sudah menjadi anak gubernur juga, beliau masih sama gitu, humble-nya itu. Jadi tidak berubah gitu. Bagaimana dia di SMP juga sebagai siswa SMP Darul Hikam. Jadi dia tidak pilih-pilih teman. Tidak pernah melupakan tempat dirinya menuntut ilmu. Benarkah setelah lulus, Ariel selalu sempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan para guru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, mudah berbaur, serta tidak sombong, Ariel pun tidak pernah lupa akan guru-guru yang membantunya menempa ilmu. Terbukti, ketika dirinya hendak menjalani tes di salah satu perguruan tinggi ternama di Bandung, Ariel pun sempatkan diri untuk datang menemui para gurunya. Bukan tanpa tujuan, siapa sangka Ariel ingin minta doa dan dukungan agar langkahnya dilancarkan dan dapat diterima di perguruan tinggi yang ia mau. Selain cerdas, tapi juga tidak lupa akan jasa para gurunya. Seperti apa reaksi guru-guru ketika Ariel mendatanginya sebelum masuk perguruan tinggi? Saya juga pernah gitu bertemu dengan Ariel gitu sesudah beliau mau masuk ITB waktu itu. Setiap mau ujian di SMP atau itu mau UTBK, mereka mau masuk ke perguruan tinggi, alumni SD Darul Hikam itu suka datang ke sini, ke sekolah, minta doa kepada para guru. Nah, itu pun sama dilakukan oleh Ariel. Nah, bahkan suatu waktu saat itu Ariel waktu masuk ITB, mungkin karena SMA-nya itu di SMA 3 gitu, waktu itu datang ke sini. Kemudian saya ingat persis dia mau salat Jumat di Masjid Darul Hikam. Waktu itu ketemu saya dengan Pak Sutrisno, waktu itu yang guru kelas 6-nya, itu mohon doa. Doain Ariel ya buat biar
Ariel sukses selalu. Tapi dia juga bukan anak yang mengabaikan akademik gitu. Sehingga dia dapat diterima di ITB gitu. Dan di ITB pun bukan jalur SNPTN tapi kan jalur SBMPTN. Berarti dia memang anak yang cerdas. Saya mengenal saudara Ariel memang dari awal semester dia masuk di mesin karena postur tubuhnya yang tinggi dan sehingga mudah dikenali ya. Dia merupakan di kelas adalah mahasiswa yang baik gitu ya, rajin, dan dari sisi nilai juga bagus ya ininya yang dicapai oleh saudara Ariel. Ya, di organisasi dia cukup aktif juga di luar ITB ya. Kebanyakan orang hanya datang ketika sedang ada perlunya, namun berbeda dengan putra sulung Ridwan Kamil. Siapa sangka, dikala Ariel sudah diterima di perguruan tinggi, Ariel pun tetap menjadi dirinya yang sedari dulu dan tidak pernah berubah. Bahkan, Ariel pun tetap ramah, termasuk kepada para gurunya di masa lalu. Terungkap, dikala Ariel tengah memiliki waktu luang, Ariel pun sempatkan diri untuk datang menemui para guru hanya sekedar silaturahmi dan berbincang-bincang. Tidak heran para guru pun begitu lekat dengan sosok Ariel. Lalu seperti apa kedekatan Ariel dengan para guru hingga selalu mendatangi hanya sekedar silaturahmi? Jadi ibu memang sangat dekat banget dengan Ariel. Anak yang tidak meskipun dia sudah keluar dari sekolah gitu. Tapi kalau ada waktu luang pasti dia datang ke sini. Pasti kita ngobrol gitu. Ngobrol mana tentang keluarga ya, tentang sekolahnya seperti apa. Pasti membawakan oleh-oleh juga. Aduh, kalau diceritakan sangat dekat sekali ya. Karena keterikatan antara pembina OSIS dengan pengurus OSIS kehilangan banget. Jadi kalau misalnya mendengar Ariel berita-berita gitunya, selalu kan berita itu tidak berhenti. Apalagi lihat di medsos gitu ya, itu tiada henti ya, di mana-mana di aplikasi apapun pasti munculnya Ariel. Aduh, udah nggak bisa nahan. Seperti sudah anak ibu sendiri. Wafatnya Ariel jadi pukulan berat terutama bagi pihak keluarga. Tidak hanya bagi Ridwan Kamil dan Atalia, Kang Endar, asisten pribadi Ariel juga merasakan kesedihan yang sama. Lantas kenangan apa saja yang terkenang oleh Kang Endar semasa hidup Ariel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bukan hanya di mata para gurunya, tentu kabar Ariel ditemukan meninggal dunia membawa duka mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak sebatas keluarga saja, tapi yang amat terpukul dengan wafatnya Ariel juga dirasakan oleh asisten pribadinya Kang Endar. Diketahui, Kang Endar sudah mengurus Ariel sejak usia 8 tahun saat almarhum masih duduk di bangku sekolah dasar. Tentu, 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tidak heran, begitu banyak kenangan yang membekas di benak Kang Endar sebagai asisten pribadi. Salah satunya ialah Kang Endar lah yang mengajarinya berkendara sepeda motor hingga mengajak bermain sepak bola. Begitu dekat layaknya kakak dan adik, berikut kenangan Kang Endar bersama Ariel. Dari umur 8 tahun, dia menganggap saya seperti bagian dari keluarganya. Saya juga udah menganggap seperti adik sendiri gitu ya. Jadi nggak ada kecanggung sama sekali. Banyak itu momen sama Ariel itu. Kadang main bola bersama di sini ya, di lapangan ini main bola bersama, dia ngajak ayo main bola, nanti ketembak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, main bola ya. Terus kalau pulang sekolah saya suka ngajarin dia motor gitu ya, dia kan bilang Endar aku mau bisa pakai motor, ajarin boleh. Jadi dia duduknya di depan,
Terus dia pegang stang kiri, saya yang kanan, saya bagian gasnya, dia bagian kiri. Lama kelamaan setiap hari seperti itu sampai dia disuruh pegang dua-duanya. Terus dia dikasih tahu cara ngatur gasnya gimana sampai dia bisa lebih jago dari saya bawa motornya. Kadang saya kalau suka kasihan ya, dia kehujanan takut masuk angin ya, buka jaket saya kasih ke dia kadang-kadang itu. Kadang mungkin lelah dia kan sekolah sampai sore, udah berangkat les lagi, tiduran di jalan gitu. Kadang saya buka jaket, diikat ke punggung saya ya, ke perut, jaket dikebelakangin biar dia nggak ini gitu, nggak jatuh. Bukan hanya mengajarkan cara berkendara sepeda motor, juga bermain sepak bola. Ternyata ada satu kenangan lagi yang begitu menyesakan hati ketika diingat-ingat. Ya, sekali waktu almarhum Eril dan Kang Endar pernah pergi bersama ke sebuah wahana bermain. Sesampainya di sana, mereka pun menjajal salah satu permainan ekstrim hingga ekspresi wajah tidak karuan diabadikan. Lucunya, ketika keduanya masuk ke salah satu wahana rumah hantu, saking ketakutannya, Eril dan Kang Endar sampai berpelukan. Tidak ada celah, begitu lekat kedekatan keduanya. Seperti apa doa Kang Endar untuk Eril usai ditemukan meninggal dunia. Tahun berapa ya lupa lagi. Naik halilintar bersama, terus teriak-teriak dia pas ada fotonya kan, kalau naik halilintar itu nanti diliatin gitu gimana reaksi muka kita ya, lagi teriak-teriak dia ngejek ketawanya lihat jelek amat. Oh saya juga sama ya, kata bareng SMP ya, diajak nonton wahana hantu, pas jalan langsung nongol hantunya, kadang-kadang pelukan gitu. Nah itu udah masih ingat di memori saya, masih banyak misalnya kenangan sama air itu banyak sekali. Semoga Eril tenang di sana, istirahat dengan tenang gitu ya. Insya Allah Eril orangnya orang baik, insya Allah Eril ahli surga ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.